konsep pengembangan yang pertama meningkatkan motorik halus dan kasar, di mana pada motorik halus dan kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerak-gerak yang lebih halus dan lebih detail seperti memegang, menggenggam, memotong, dan menulis. Keterampilan ini memerlukan koordinasi tangan, mata, serta pengendalian gerak tangan dan jari yang baik. Anak-anak biasanya mulai mengembangkan keterampilan motorik halus pada usia dini, dan keterampilan ini menjadi lebih canggih seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka. Adapun keterampilan motorik kasar itu seperti keterampilan yang memerlukan gerakan yang lebih kasar dan kuat seperti berlari, melompat, melempar, dan menendang. Keterampilan ini memerlukan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi antara bagian tubuh yang berbeda. Anak-anak biasanya akan mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar sekitar usia 2 dan 3 tahun. Dan keterampilan ini menjadi lebih canggih seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan dan koordinasi motorik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitik anak adalah keterampilan penting yang membantu anak-anak memahami dan mengevaluasi informasi secara rasional dan logis, yaitu berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif, mengenali kebiasaan dan kesalahan logika, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Berpikir analitik melibatkan kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami bagaimana bagian-bagian tersebut terhubung satu sama lain, yaitu keterampilan ini membantu anak memecahkan masalah dan membuat keputusan dan mengevaluasi informasi dengan cara yang rasional dan logis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak. Di mana meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak adalah membantu anak mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosinya secara dengan sehat. Di mana keterampilan sosial ini mencakup kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memahami emosi dan sudut pandang orang lain. Dan di mana keterampilan emosional mencakup kemampuan mengenali dan mengelola emosi serta mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Seperti meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak itu mampu membantu mereka mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain, mengatasi stres, dan mengembangkan rasa kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak, di mana meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak adalah membantu anak mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosinya dengan cara yang sehat. Keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memahami emosi dari sudut pandang orang lain, di mana keterampilan emosional mencakup kemampuan mengenali dan mengelola emosi, serta mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain, di mana mampu meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak dapat membantu mereka mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain, mengatasi stres, dan mengembangkan rasa kemandirian yang ada pada anak tersebut. Yang kelima, tingkat keterampilan belajar anak dan pahami konsep-konsep baru. Dari mana keterampilan berbahasa dan berkomunikasi anak merupakan keterampilan penting yang membantu anak mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berbahasa mencakup kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, termasuk memahami kata, frasa, dan kalimat. Keterampilan komunikasi mencakup kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai cara, termasuk berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa isyarat. Keterampilan berbahasa dan komunikasi anak-anak merupakan keterampilan penting yang membantu mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti mengekspresikan diri dan lebih memahami dunia di sekitar mereka. Tahap pengembangan. Pertama teori perkembangan anak merupakan tentang bagaimana anak tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Ini termasuk aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak usia dini merupakan bagian penting dalam teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak menjelaskan bagaimana anak tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Aspek fisik meliputi perkembangan tubuh seperti pertambahan berat badan dan tinggi badan. Aspek kognitif meliputi perkembangan berpikir seperti pemahaman dan pembelajaran. Aspek emosional meliputi perkembangan emosi dan perasaan seperti suka dan duka. Aspek sosial itu meliputi pengembangan interaksi dengan orang lain seperti bermain dan berkomunikasi. Semua aspek tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, karakter dan anak menggambarkan perbedaan dengan orang dewasa.
dalam perilaku, kebutuhan, dan kemampuannya. Nah, di mana karakter anak merupakan bagian penting dalam teori perkembangan anak. Ya, jelas bagaimana anak-anak berbeda dari dewasa dalam perilaku, kebutuhan, dan kemampuan mereka, di mana anak-anak umumnya lebih aktif, kreatif, dan impulsif dibandingkan orang dewasa. Mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya, penggunaan produk, dan di mana pengujian produk kincir angin angka merupakan bagian penting dalam teori perkembangan anak. Ini tentang bagaimana anak-anak menguji dan mengevaluasi kincir angin mereka sendiri. Anak-anak dapat memutar kincir angin angka dan menguji seberapa jauh kincir angin tersebut dapat berputar dan menyebutkan angka yang akan anak sebut. Semua tahapan ini saling berinteraksi dalam perkembangan anak. Kelebihan dari alat permainan edukatif yang saya buat, yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan emosi, yang keempat, perkembangan sosial, yang kelima, perkembangan moral, yang keenam, perkembangan kreativitas. Adapun yang ketujuh, fluensi, yaitu berupa kelancaran, yang kedelapan, fleksibilitas atau keluasan, yang kesembilan, orisinalitas atau keaslian, dan selanjutnya elaborasi atau keterperincian. Kekurangan dari alat permainan edukatif yang saya buat, yang pertama, mudah rusak karena terbuat dari kardus, yang kedua, stik es krim yang mudah patah, yang ketiga, lem yang bisa terlepas.